Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Lokal A1 jurusan Bahasa Indonesia. Jadi saya akan menceritakan sebuah roman, yaitu yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Dan ini yang diadaptasi dari novel karya Habibur Rahman El-Shirazi ini, yang dibintangi oleh Clarissa Putri, Fedi Nuril, kemudian ada Rianti Kartwit dan Zaskia Atia Meka. Kemudian latar belakang film ini bertemakan di Kairo, yaitu di Mesir. Salah satunya di pendidikan Islam tertinggi, yaitu Al-Azhar. Kemudian dalam kehidupan Fahri bin Abdillah Siddiq ini, yaitu Fedi Nuril, sebagai pemeran utamanya adalah pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikannya untuk menggapai gelar masternya di Al-Azhar. Kemudian ia hanya berulet dengan berbagai macam impiannya dan kesederhanaannya hidup di Mesir. Ia bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama Islam. Semua impian dijalani Fahri dengan penuh antusias kecuali satu, yaitu menikah. Mengapa demikian? Fahri ini adalah laki-laki yang sangat taat dengan agama, yaitu dalam tanda kurungnya itu tidak mengenal namanya pacaran, tidak mau mengenal namanya pacaran. Karena laki-laki yang mengenal agama tersebut itu pasti tidak akan mau pacaran. Ceritanya itu temannya ini yang di penjara ini memberikan nasihat tentang cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Mengapa demikian? Karena Nabi Yusuf ini sendiri adalah Zulaikha ini mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf sendiri tidak menyukainya karena tidak menaruh hati, karena ia adalah ibu tirinya. Kemudian lanjut ceritanya kepada Faridun. Kemudian di kejaksaan Mesir tersebut, di pengadilan, kemudian dengan sedikitnya barang bukti dari Fahri dan besarnya tuduhan Naura kepada Fahri yang dengan atas tuduhan memperkosanya secara terang menerang kita akan bercerita tentang bagaimana kemudian si Fahri dan si Aisyah ini menikah. Jadi dari sekian banyaknya wanita yang mengirimi Fahri surat cinta untuk dijadikan sebagai istri maupun untuk sebelum menjadi istri, yaitu ta'aruf, kemudian ia kemudian memberikan semua suratnya kepada gurunya. Kemudian gurunya tersebut menyarankan kepada Fahri bahwa Fahri sebaiknya untuk melakukan ta'aruf, untuk melakukan jenjang pernikahan gitu kepada seorang wanita. Nah, singkat cerita, kemudian gurunya ini memberikan ta'arufnya ini kepada si Aisyah. Setelah mereka melakukan diskusi, kemudian mereka menikah. Ketika mereka menikah, pestanya itu sangat meriah dan disaksikan oleh kebanyakan teman mereka. Si Maria ini ditabrak lari oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan mobil gitu kan. Nah, setelah kejadian itu Fahri mendapat masalah karena ada tuduhan dari si Nurul yang menyukai si Fahri. Yang sebelumnya saya sudah sempat ceritakan bahwa si Nurul akan menuduh si Fahri untuk
menuduh si Fahri dengan tuduhan memperkosanya. Singkat cerita, si Fahri pun langsung dilaporkan ke kepolisian Mesir. Setelah ditangkap, Aisyah pun mengetahuinya dan sangat kaget gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mereka berdiskusi di kamar tentang si Fahri ini minder ketika ia berbicara bahwa ia tidak ingin bergantungan hidup kepada si Maria ini, si Aisyah ini, karena memang jelas si Aisyah ini adalah wanita kaya. Kemudian si Fahri ini merasa minder karena dia anak seorang petani. Fahri ditangkap di rumahnya Aisyah. Kemudian Aisyah ini turun tanpa berhijab gitu, tapi Fahri menyuruhnya untuk berhijab sebelum turun tangga karena itu auratnya. Si Fahri ini kurang bukti saat di pengadilan karena besarnya tuduhan dari si Naura Bahadur ini. Ceritanya itu temannya ini yang di penjara ini memberikan nasihat tentang cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Mengapa demikian? Karena Nabi Yusuf ini sendiri adalah jadi Zulaikha ini mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf sendiri tidak menyukainya karena tidak menaruh hati karena ia adalah ibu tirinya. Kemudian lanjut ceritanya kepada Fahri dulu nih. Karena kurangnya bukti, yang ada bukti kuatnya itu hanya si Maria. Setelah ditemukannya si Maria dalam keadaan koma karena diakibatkan keputusasaannya terhadap cintanya Fahri, di situ puncaknya kesedihan yang dialami oleh Aisyah. Mengapa demikian? Karena Aisyah berpikir bahwa dengan sembuhnya si Maria hanyalah dengan menikahkan mereka, yaitu Fahri dengan Maria. Jadi di sana mereka si Fahri dan disaksikan oleh banyak orang yang ada di rumah sakit tersebut. Mereka dinikahkan dalam keadaan koma, yaitu si Maria dalam keadaan koma. Setelah Maria sembuh dari komanya, Maria beranjak ke pengadilan untuk membuktikan bahwa tuduhan atas Naura tersebut, yaitu tuduhan pemerkosaan kepada Naura yang dilakukan Fahri itu salah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mereka berdiskusi di kamar tentang si Fahri ini minder ketika ia berbicara bahwa ia tidak ingin bergantungan hidup kepada si Maria ini, si Aisyah ini, karena memang jelas si Aisyah ini adalah wanita kaya. Kemudian si Fahri ini merasa minder karena dia anak seorang petani. Pindah ke Mesir yang ada di tempat tinggalnya, dia berteman dekat dengan tetangga yang bernama Maria yang diperankan oleh Karissa Putri. Karissa Putri sendiri adalah tetangga dari Fahri yang mengagumi Al-Quran, namun dia sendiri beragama Kristen Koptik. Kemudian kekaguman ini berubah menjadi cinta, tapi sayangnya cinta Maria hanya tercurahkan dalam buku diarinya saja. Kemudian ada Nurul sebagai pemeran. Jadi setelah kejadian pendarahan dan kekeraman perut si Aisyah dan pendarahan hidung dari si Maria, setelah Maria
kasur rumah sakit tersebut, dia ingin berwasiatkan bahwa ingin sholat bersama si Fahri dan si Aisyah. Setelah mereka sholat, kemudian disitulah akhir hidup dari si Maria tersebut. Dan alhamdulillahnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kemudian setelah tiadanya Maria, mereka pun hidup bahagia kembali, yaitu Fahri dan si Aisyah. Singkat cerita ini sangat memotivasi saya bahwa indahnya cinta tanpa pacaran. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.